Coba bayangkan sesuatu. Apa yang kita ketahui tentang awal peradaban manusia mungkin hanya menangkap sebagian kecil dari cerita sebenarnya. Semua yang diajarkan guru-guru kita di sekolah tentang kapan manusia mulai membangun peradaban, ternyata ada sisi lain yang jauh lebih luas dan lebih menakjubkan. Penelitian arkeologi terbaru justru menunjukkan bukti yang benar-benar mengejutkan, peradaban manusia bisa jadi jauh lebih tua dari yang pernah dibayangkan. Dan bukan hanya sekedar lebih tua, tapi ribuan tahun lebih tua. Jadi, apa sebenarnya yang telah ditemukan para peneliti? Selama ini, kita belajar di sekolah bahwa peradaban manusia dimulai sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun sebelum Masehi dengan munculnya Mesir kuno dan Mesopotamia. Pemikiran ini menjadi standar pengetahuan karena didasarkan pada catatan-catatan tertulis tertua yang pernah ditemukan, seperti hieroglif Mesir dan tulisan paku Babilonia. Masalahnya adalah, bukti tertulis baru merupakan satu bagian kecil dari cerita manusia. Karena sebelum ada tulisan, tentunya sudah ada aktivitas manusia yang terorganisir dan kompleks. Dan itulah mengapa peneliti modern mulai menggali lebih dalam, mencari jawaban yang lebih lengkap. Tempat pertama yang perlu kita ketahui adalah Göbekli Tepe di Turki, sebuah penemuan yang mengubah pemahaman arkeologi selamanya. Situs ini ditemukan pada tahun 1994 dan menampilkan sesuatu yang luar biasa, pilar-pilar batu berukuran besar yang dibangun sekitar 9.650 tahun sebelum Masehi. Untuk memberi gambaran, itu adalah 6.000 tahun lebih tua dari piramida Giza yang sering kita sebut sebagai keajaiban dunia kuno. Struktur megah ini membuktikan bahwa kelompok manusia purba sudah memiliki pengetahuan arsitektur yang sangat canggih, kemampuan berorganisasi yang luar biasa, dan tentu saja, kekuatan untuk menggerakkan batu-batu berat dan merencanakan proyek berskala besar. Semua ini sebelumnya diyakini hanya bisa dilakukan oleh peradaban yang jauh lebih maju teknologinya. Bayangkan, 9.650 tahun yang lalu, manusia purba sudah berpikir secanggih ini? Sekarang mari kita terbang ke belahan dunia lain, Teotihuacan di Meksiko, sebuah kota kuno yang menunjukkan perencanaan urban yang benar-benar menakjubkan. Peneliti menemukan bahwa kota ini dibangun sekitar 100 tahun sebelum Masehi, tapi bukti arkeologi menunjukkan ada pemukiman manusia yang teratur jauh lebih awal dari itu, mungkin hingga 7.000 tahun yang lalu. Yang paling memukau adalah tata kotanya yang geometri sempurna, dengan jaringan jalan yang terukur dengan presisi tinggi dan bangunan-bangunan administratif yang menunjukkan sistem pemerintahan yang sangat terstruktur. Jadi bukan hanya punya bangunan besar, melainkan punya konsep perencanaan kota yang sophisticated. Ini membuktikan bahwa nenek moyang kita bisa berpikir strategis dan administratif jauh lebih awal dari yang diajarkan sejarah konvensional. Beralih ke kawasan lembah Indus, peneliti pada tahun 1920-an menemukan sisa-sisa dua kota besar bernama Harappa dan Mohenjo-daro. Dari catatan sejarah yang terukur, peradaban ini berkembang sekitar 2.600 hingga 1.900 tahun sebelum Masehi, sudah dianggap peradaban yang sangat maju. Namun yang benar-benar mengejutkan datang dari penelitian DNA dan analisis genetik modern. Para ilmuwan menemukan bahwa populasi di daerah ini sebenarnya sudah tinggal secara menetap dan terorganisir jauh sebelumnya, sekitar 10.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Jadi Harappa dan Mohenjo-daro sebenarnya adalah puncak dari sebuah peradaban yang sudah berlangsung ribuan tahun sebelumnya. Ini berarti organisasi sosial di sana bukan muncul tiba-tiba, tapi hasil dari pengembangan bertahap yang sangat panjang. Tapi tunggu, ada satu penemuan lagi yang benar-benar mencuri perhatian dan mengubah cara kita memandang nenek moyang kita. Di Sulawesi, Indonesia, peneliti menemukan seni cadas yang berusia hingga 51.200 tahun. Bayangkan, 51.200 tahun. Gambar-gambar di gua tersebut melukiskan berbagai hewan dan bentuk abstrak dengan detail yang cukup sophisticated. Temuan ini bukan hanya menunjukkan bahwa manusia purba bisa membuat seni, tapi jauh lebih penting, mereka sudah memiliki kemampuan berpikir simbolis dan artistik yang sangat canggih. Ketika mereka menggambar hewan atau bentuk abstrak, itu berarti mereka berpikir tentang representasi, tentang makna, tentang menyampaikan ide. Ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran dan organisasi sosial manusia purba jauh lebih tinggi daripada yang dibayangkan para pendidik konvensional selama ini. Jadi pertanyaannya menjadi, seberapa tua sebenarnya peradaban manusia? Sekarang mungkin kamu bertanya, kalau semua bukti ini sudah ditemukan, mengapa tidak diajarkan luas di sekolah-sekolah? Jawabannya sebenarnya cukup manusiawi. Pertama, ada tradisi akademis yang masih mempertahankan narasi lama tentang sejarah. Perubahan dalam dunia pendidikan tidak terjadi instan, butuh waktu bertahun-tahun untuk memperbarui kurikulum agar sesuai dengan penemuan terbaru. Kedua, banyak penemuan arkeologi relatif baru dan masih terus diteliti dengan lebih mendalam oleh para ahli. Para peneliti ingin benar-benar memastikan data mereka sebelum mempublikasikannya secara luas ke masyarakat umum. Ketiga, ada kompleksitas dalam interpretasi arkeologi, tidak semua bukti memiliki arti yang sama untuk semua orang, sehingga memerlukan diskusi akademis yang panjang. Tapi yang pasti, dengan terus bertambahnya bukti arkeologi, pemahaman kita tentang sejarah manusia terus berkembang dan berevolusi. Jadi apa implikasi dari semua fakta ini terhadap cara kita memahami diri sendiri dan peradaban kita?
Setiap penemuan arkeologi baru mengajarkan kita kerendahan hati, bahwa pendahulu kita lebih cerdas, lebih terorganisir, dan lebih sofistikated dari yang pernah dibayangkan. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tapi mereka membangun masyarakat yang kompleks, menciptakan seni yang bermakna, dan merencanakan kota dengan geometri presisi tinggi. Peradaban manusia adalah cerita yang jauh lebih dalam, jauh lebih tua, dan jauh lebih menakjubkan dari yang diajarkan di bangku sekolah. Dan yang paling menarik, kita baru saja di permukaan. Masih banyak rahasia bumi yang belum tergali, masih banyak bukti yang menunggu untuk ditemukan. Jadi bukannya kita hidup di zaman yang lebih maju, justru kita masih dalam proses memahami warisan besar dari nenek moyang kita yang luar biasa. Terima kasih sudah menemani aku menjelajahi misteri-misteri sejarah peradaban manusia yang belum banyak diketahui umum. Perjalanan kita melalui Gobekli Tepe, Teotihuacan, Lembah Indus, dan seni Cadas Sulawesi benar-benar membuka mata tentang betapa canggih nenek moyang kita sebenarnya. Jika topik sejarah dan arkeologi seperti ini menarik perhatianmu, jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah tentang apa pendapatmu. Apakah ada penemuan arkeologi lain yang ingin kita bahas bersama? Dan yang tidak kalah penting, jangan lupa untuk memberikan like dan share video ini ke teman-teman yang juga penasaran tentang sejarah. Terakhir, subscribe ke channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang sejarah, arkeologi, dan cerita-cerita menakjubkan dari masa lalu manusia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terus tingkatkan rasa ingin tahumu.